Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan pembahasan kita tentang statistika ini, ya. Di mana kemarin kita sudah membahas tentang penyajian data, sekarang kita melakukan ukuran pemusatan data. Ya, di sini terjadi beberapa bagian yang ada rata-rata, median, modus, kuartil. Ya, jadi itu pembahasan kita kali ini, di mana yang kita gunakan sekarang adalah hanya data tunggal, ya. Nanti data kelompoknya minggu depan. Ya, sekarang kita menghitungnya hanya dalam bentuk data tunggal. Ya, nah ukuran yang akan kita bahas pertama adalah tentang rataan hitung atau mean, ya, atau rata-rata. Ya, rumusnya seperti ini, ya, di mana di SMP juga sudah diajarkan. Ya, ini simbolnya adalah x bar. Ya, jadi cara baca ini adalah x bar. X bar ini berarti rumusnya adalah x1 tambah x2 tambah x3 tambah x4 seterusnya dibagi sama n. Nah, apa itu x1? X1 adalah data ke-1, x2 data kedua, dan seterusnya. Setelah ditambah semua, dibagi sama jumlah banyak datanya, gitu. Misalkan datanya 10, ya udah dibagi 10. Datanya 5 dibagi 5. Nah, atau secara lebih ringkas lagi, rumusnya adalah x bar sama dengan sigma atau jumlah i sama dengan 1 sampai nxi dibagi n. Ya, sama aja sama ini. Ini hanya lebih singkat rumusnya. Artinya adalah jumlah data dibagi banyak data. Itu rumus dari rataan hitung atau mean untuk data tunggal. Oke, kita ke contohnya saja. Nah, ini tentukan rataan dari data 60, 75, 62, 87, 65, 83. Nah, tadi seperti yang dibilang tadi rumusnya adalah X1 ditambah X2 ditambah X3 ditambah sampai Xn dibagi N. Udah, kita langsung jumlahkan aja, nggak usah diurutkan. Langsung aja jumlahin 60 ditambah 75 ditambah 62 ditambah 87 ditambah 65 ditambah 83 dibagi, ada berapa datanya? Kita hitung dari awal nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6, berarti dibagi sama 6, ya. Jadi jumlah data dibagi banyak data, ya. Itu cara perhitungannya. Nah, setelah seperti ini kita lanjutkan, kita hitung datanya ini 60 ditambah 75 ditambah 62 ditambah 87 ditambah 65 ditambah 83. Ya, nanti kalian hitung jumlahnya. Nah, nanti didapat hasilnya itu adalah 432. Tinggal kalian bagi sama 6. Nah, 432 dibagi 6. Nah, berapa hasilnya? Nah, hasilnya adalah 10 bagi 6 adalah sama dengan 72. Nah, ini disebut dengan rata-rata atau mean atau rataan hitung. Ya, jadi jumlah data dibagi banyak data, yaitu nilainya 72. Seperti itu. Nah, selanjutnya adalah median. Median data tunggal. Jadi, pembahasan median pun kita masih menggunakan data tunggal. Apa itu median? Median adalah ya. Median adalah nilai pengamatan yang berada tepat di tengah. Ya, ini ada clue-nya nih. Ya. Berada di tengah. Bila pengamatannya ganjil. Nah, atau rata-rata pengamatan yang berada di tengah juga. Ya, mau datanya ganjil, mau genap, di tengah-tengah. Tapi kalau genap, di rata-ratain, ntar kita lihat soalnya. Ya, jadi intinya adalah median adalah nilai tengah setelah data itu diurutkan dari yang terbesar hingga dari yang terkecil hingga yang terbesar. Ya, jadi median adalah nilai tengah setelah data diurutkan dari yang terkecil sampai yang terbesar. Itu median. Oke. Nah, ini contohnya. Misalkan NEM Matematika 11 orang siswa SMP yang masuk ke SMA adalah, nah, ini nilainya nih, tinggal kita urutkan terlebih dahulu. Nah, kita urutkan dulu nih nomor 1, ya, di sini jangan jawab. Nah, jangan lupa diurutkan. Kita urutkan dari nilai yang terkecil berapa di sini? 4, ya, tulis 4. 4-nya ada berapa? 4, coret tabel. Ini ada lagi 4. Berarti 4-nya ada 2. Setelah 4 berapa yang terbesar? Oh, maaf, 4-nya ada 3 nih. Berarti 4. Berapa lagi? Setelah 4 ada 5. Ya, 5-nya ada 1, 2,
3, tulis 5, 5, 5. Terus berapa lagi? 6. 6-nya ada 1, 2. Berarti ini 6, 6 gitu ya. Terus mana lagi? 7-nya, 7 ada 2 ya. Nah, berarti tulis 7, 7. Terakhir adalah 9. Nah, ini datanya ganjil atau genap? Nah, kan 11. 11 itu berarti adalah ganjil. Kalau ganjil berarti tinggal di tengah-tengahnya. Nih jarak, ini ada, kalau itu dulu pas di SMP diajarnya gini, 4 coret. Sama terakhir, ini juga coret. Ini juga coret. Ini juga coret. Pasang-pasangan. Ini juga coret. Nah, dapatlah. Ini berarti adalah mediannya. Median adalah 5. Artinya nilai tengahnya adalah 5. Ya. Ini datanya ada 5. Ini juga ada 5. Bukan 5 ini ya, bukan. Bukan 5 ini, artinya lah 5 ini membagi dua bagian yang sama. Ya, ke kiri 5 data, ke kanan juga 5 data. Kebetulan median juga 5 di sini. Artinya median itu nilai tengah setelah datanya diurutkan. Seperti itu. Nah, sekarang nomor 2. Hasil pengamatan data sebagai berikut. Didapatkan nilainya 300, 302, 303, 299, 303, 340, 295, 310, 305, 300. Tentukan mediannya. Sama seperti tadi, ya, kita akan membahasnya, akan mengurutkan dari yang terkecil hingga yang terbesar. Yang terkecil itu berapa? 299. Nah, nih, coret ya, 299. Terus ada lagi yang terkecil berapa? 300. Maaf, ada lagi, maaf. Bentar. Nah, ada lagi ternyata 295 ya. Ya, kita coret, berarti 295. Terus 299. Terus, mana lagi? 300. Coret lagi. Terus, setelah 300 ada 300. Oh, ada 2 300-nya nih. Nah. Terus, ada lagi 300. Ya, 302. Coret juga. Terus 300. 3 coret lagi. Ada lagi 2, 3 seganya. Terus 305. Coret lagi 305-nya. Terus ada 310. Coret 310-nya. Terakhir ada 340. Nah, kita lihat nih datanya berapa sih? Ada berapa? Ganjil atau genap? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Berarti kan genap. Ya udah, kita coret ujung sama ujung. Ya, coret. Ini coret. Ini coret ya. Ini juga dicoret. Nah, kalau tinggal sisa 2 begini berarti kita rata-ratain atau kita tambah. Berarti 302 ditambah 303 dibagi 2. Nah, berarti dapatlah ini jadinya kan 605 ya. 605 dibagi 2. Berarti tengah-tengahnya adalah 302,5. Ini adalah mediannya. Jadi mediannya adalah 302,5. Ini yang disebut dengan data genap ya. Kalau data genap tinggal sisa 2 ini ditambah terus dibagi 2. Itulah contoh median. Nah, seterusnya apa nih? Modus. Ya, modus itu adalah berarti nilai yang paling banyak muncul. Ya, jadi modus itu adalah nilai yang sering muncul atau yang paling banyak muncul ya. Jadi modus adalah nilai yang sering muncul atau yang paling banyak muncul. Nah, tentukan modus dari data berikut. Nah, lebih enaknya sih kita bikin tabel dulu ya. Misalkan yang A. Misalkan ini nilai. Ya. Ini frekuensi. Nah, yang nilainya kita mulai dari yang terkecil. Yang nilainya 2 ada berapa? 1, 2, 3, 4. Terus yang nilainya 3, 1. Oh, cuma 1. Yang nilainya 4. 1, 2, 3.
yang nilainya 5. Nah, kita lihat di F-nya atau frekuensinya, mana yang paling besar? 4. 4 itu nilainya berapa? 2. Kesimpulannya, modusnya adalah 2. Kenapa? Karena yang sering muncul yaitu sebanyak 4 buah ya. Jadi ya inilah modusnya nih. Ya, modusnya 2. Dengan jumlah frekuensinya adalah 4. Ya, bukan 4-nya tapi nilainya ya. Kalau kamu jawabnya 4 salah. Ya, berarti ininya nih nilainya kan nilai yang sering muncul, yaitu nilainya 2 sebanyak 4 tuh ya. Nah, sama kayak yang B, atau yang B kita bisa ditulis juga langsung aja ya. Anggap aja dia nilai ya. Ini frekuensi yang B, nilai dan terkecil 1. 1 ada 1 juga kebetulan ya. Terus nomor yang nilainya 3. 1. Oh, 3-nya juga semua 1. Terus 5 ya. 5, 1, 2, 3. 5-nya ada 3. Setelah 5 ada 7. 7, 1, 2, 3. Terus 8. 8-nya ada 1. Nah, ini gimana? Berapakah modusnya? Nah, kita lihat. Di sini yang paling mahal itu frekuensinya adalah 3 sama 3. Yaitu nilainya 5 dan 7. Terus yang mana jawabannya? Apakah cuma 5 atau cuma 7? Ya, berarti jawabannya adalah yang benar. Dua-duanya ditulis. Berarti modusnya 5 dan 7. Ya, jadi kalau sama, ditulis semuanya. Atau dua-duanya atau tiga-tiganya. Gitu ya. Jadi kalau F-nya sama, silakan ditulis nilainya semuanya juga sama. Jangan cuma salah satu. Berarti kalau ada yang sama yang 2, berarti dua-duanya. Kalau ada yang sama yang 3, tiga-tiganya. Ya. Jadi modusnya 5 dan 7. Tuh. Nah, selanjutnya kuartil data tunggal. Apa sih kuartil? Nah, kalau kuartil inilah data menjadi 4 bagian yang sama. Nih ya, ada bagian 1, bagian 2, bagian 3, sama bagian 4. Tadi kan kalau median, 2 bagian yang sama. Nah, sekarang 2 bagian yang sama ini dipecah lagi. Sebelah kiri dipecah menjadi 2, sebelah kanan juga dipecah menjadi 2. Jadi ada 4 bagian yang sama. Itulah pengertian kuartil. Ya, sama tadi setelah datanya diurutkan. Ya, membagi 4 bagian yang sama. Tuh. Nah, ini contohnya nih. Tentukan median kuartil bawah, kuartil atas. Nah, ini perlu dijelaskan dulu. Ya, jadi Q1 ini adalah kuartil bawah. Q2 ini adalah median ya atau kuartil tengah. Nah, Q3-nya adalah kuartil atas. Kuartil atas gitu. Ya, ini jangan kebalik ya. Q1 kuartil bawah, Q2 itu artinya median, Q3 itu kuartil atas. Jadi kalau ada yang nanya berapa Q2, ya udah masih sama aja kayak rumus median gitu ya. Nah, sama di tadi ya ada data tunggal ganjil ya, sama data tunggal genap. Nah, biar lebih gampang mengerjakannya, ini kita pecah menjadi 3 juga sama. Ada rumus Q1, Q2, Q3 juga sama, Q1, Q2, Q3. Kalau datanya ganjil, rumus Q1-nya data ke seperempat N plus 1. Nah, ini ya. Kalau data tunggal ganjil, rumus Q1 data ke seperempat N plus 1. Nah, terus Q2-nya data ke setengah N plus 1. Ini rumus apa? Median. Terus Q3-nya adalah 3/4 data ke 3/4 N plus 1. Ini untuk data tunggal yang ganjil. Sekarang yang genap apa?
data ke, nah ininya 1/4, tapi ininya jadi N plus 2, gitu ya. 1/4 N plus 2. Nah, keduanya data ke, sama ya, kalau ini setengah N plus 1. Nah, yang ketiganya data ke 3/4 N plus 2 dikurang 1 ya. Yang terakhir nih, ketiganya 3/4 N plus 2 min 1. Nah, ini rumus dari kuartil, data tunggal, dan genap ya. Nah, sekarang kita lihat contohnya. Ini datanya ganjil atau genap? Nah, kita lihat nih, 8, 2, 7, 15, 8, 12, 17, 25. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Berarti datanya ganjil. Oke? Data ganjil. Berarti kita tulis dulu dari yang terkecil. 2 ya, 2 itu paling kecil. Coret 2-nya nih. Terus ada lagi 5. Coret 5-nya. Terus mana lagi? 25, terus yang paling kecil 8. 8-nya ada 2 ya. Ini 8-nya 2, coret. Terus, oh maaf, sebelum 8 itu ada 7. Lupa nih ya, 7. Jangan lupa harus yang terurut. 7, terus 8-nya ada 2. Ya nih, 8, 8, ya. Terus, 15, 17, 20 ya. 15, maaf, 12 dulu. 12, 15, 17, sama 20. Nah, ini tinggal kita buat Q1-nya. Ya, sebenarnya kalau lebih gampang sih, kita cari Q2-nya dulu, gitu. Tapi kita ingin menggunakan rumus Q1. Ya, Q1-nya kita di next page saja nih, ya. Tadi ini hasilnya adalah 2, 5, 7, 2, 5, 7, 8, 8, 12, 8, 8, 12, 15, 17, 20. 15, 17, 20. Kita ingin mencari Q1. Ini data ganjil ya. Data ke 1/4 N plus 1. Yaudah. Di data ke 1/4. N-nya kan jumlahnya adalah 9. 9 ditambah 1. Berarti data ke 1/4. 9 tambah 1 berapa? 10. 10 dibagi 4. Berarti data ke 2,5. Berarti antara 2 dan 3. Data ke 1. Nih ya. Data ke 1. Data kedua setengah. Berarti di antara ini nih. Antara 5 dan 7. Nah, ini berarti disebutnya adalah Q1 gitu ya. Bukan 2,5 itu nilainya, bukan hasilnya. Tapi data ke 2,5, yaitu data setelah dari awal dari 2 ini dihitung dari sini 2,5, data ke 1, data kedua sama setengah. Nah, di sini berarti itu ya. Terus mencari Q2 atau median. Data ke setengah N plus 1. Ya udah. Berarti data ke setengah, tadi N-nya berapa? 9 ditambah 1. Berarti jadinya data ke setengah dikali 10. Berarti data ke 5. Hitung dari awal. 1, 2, 3, 4, 5. Berarti ini. Ya, berarti 8 ini adalah Q2. Seperti itu ya. Terus mencari Q3. Q3 itu adalah data ke 3/4 N plus 1. Berarti data ke 3/4 N-nya adalah 9 tambah 1. Berarti data ke 3/4 dikali 10. Berarti data ke berapa? 10 kali 3, 30 bagi 4. Berarti 7,5. Itu dari awal. 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7, setengah di sini. Ya, di antara 15 dan 17 itu 7,5 datakannya. Nah, ini berarti adalah Q3, seperti itu. Ya, jadi ini adalah pengertian dari kuartil. Kalau mau dihitung nilainya berarti 5 tambah 7, 12. 12 bagi 2 berarti 6. Berarti Q1-nya adalah 6. Q2-nya adalah 8. Q3-nya adalah 15 tambah 17, yaitu adalah 32 dibagi 2 berarti berapa? 16. Ya. Jadi kesimpulannya adalah Q1-nya itu adalah tadi 5 tambah 7 dibagi 2 berarti 12. Terus Q2-nya adalah 8. Q3-nya adalah 15 tambah 17. Berarti tadi 15 tambah 17 dibagi 2. Berarti 32 dibagi 2 berarti 16. Seperti itu. Ini adalah pengertian dari kuartil. Ya, jadi kita sudah membahas median, modus, dan kuartil untuk data tunggal. Ya, selebihnya nanti kita akan bahas tentang data berkelompok. Seperti itu. Ya.